Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our lesson in civic education or citizenship education or pendidikan kewarganegaraan, which the topic today, religion and state relation according to theocracy, secularism, and Islamic communism and Islamic religion. The state will not able to stand firmly without the support of the people who adhere to their religion, while religion will not develop properly without the support of a state that nurtures religious communities. Jumpa lagi kita pada pertemuan kali ini, sesi perkuliahan pendidikan kewarganegaraan atau civic education atau citizenship education, dengan mengangkat topik pada hari ini adalah hubungan agama dan negara menurut paham teokrasi, sekularisme, komunisme, dan Islam. Negara tidak akan dapat berdiri kokoh tanpa ditopang oleh rakyat yang memegang teguh agamanya. Sedangkan agama tidak akan berkembang dengan baik tanpa ditopang oleh negara yang mengayomi umat beragama. Menurut kodratnya, manusia dalam hidupnya selalu mengakui adanya kekuatan yang maha dahsyat di luar dirinya. Manusia selalu merasa bahwa di luar dirinya terdapat suatu kekuatan yang tidak mungkin ditandingi oleh kekuatan manusia dan alam sekitarnya. Pengakuan seperti ini biasa disebut dengan beragama. Manusia sebagai warga negara adalah juga makhluk sosial dan makhluk Tuhan. Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai kebebasan untuk memenuhi dan memanifestasikan kodrat kemanusiaannya. Namun, sebagai makhluk Tuhan, manusia juga mempunyai kewajiban untuk mengabdi kepadanya dalam bentuk penyembahan atau ibadah yang diajarkan oleh agama atau keyakinan yang dianutnya. Hal-hal yang berkaitan dengan negara adalah manifestasi dari kesepakatan manusia. Sedangkan hubungan dengan Tuhan yang tertuang dalam ajaran agama adalah wahyu dari Tuhan. Oleh karena itu, ada hubungan antara agama dan negara. Religion and state relation according to the theocracy. The relationship between religion and state according to the theocratism described as two things that cannot be separated. The state is united with religion because the governments, according to their understanding, is carried out based on the word of God. All life in society, the nation and the state is carried out by God is common. God is common. The state affairs are believed to be the manifestation of God's words. Dalam paham teokrasi, hubungan agama dan negara digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan.
negara menyatu dengan agama karena pemerintahan menurut paham ini dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan. Segala tata kehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara dilakukan atas titah Tuhan. Dengan demikian, urusan kenegaraan atau politik dalam paham teokrasi juga diyakini sebagai manifestasi firman Tuhan. Jadi dalam pemahaman aliran teokrasi ini atau teokrasisme ini, bahwa antara agama dan negara itu tidak bisa dipisahkan atau menyatu antara agama dengan negara atau dengan pemerintahan, karena segala sesuatunya itu adalah berdasarkan kepada perintah Tuhan atau titah Tuhan atau firman-firman Tuhan. Jadi negara harus menyatu dengan agama karena pemerintahan sendiri dalam paham teokrasi ini dijalankan berdasarkan firman Tuhan, perintah Tuhan dalam segala tata kehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara karena menjalankan perintah atau kehendak Tuhan. Oleh karena itu, dalam paham teokrasi, urusan kenegaraan atau urusan politik, urusan pemerintahan, urusan masyarakat, semua diyakini bahwa harus merupakan manifestasi dari firman Tuhan, bahwa apa yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maupun dalam kehidupan dalam menjalankan pemerintahan, semua harus dilakukan berdasarkan perintah Tuhan. Jadi antara agama dan negara harus bersatu dan menjalankan sesuai dengan perintah agama. Jadi inilah yang pertama, hubungan agama dan negara menurut paham teokrasi, bahwa negara harus dijalankan sesuai dengan firman Tuhan atau kehendak Tuhan, titah Tuhan, berdasarkan ajaran agama yang dianut. Religion and state relation according to secularism. Secularism separates and differentiates between religion and state. In a secular state, there is no relationship between the state system and religion. In this case, the state is a human affair with other humans, or a world affair, while religion is the relationship between man and God. These two things cannot be put together. Selanjutnya, hubungan agama dan negara menurut paham sekuler. Selain paham teokrasi tadi yang menyatukan antara negara dan agama berdasarkan kehendak Tuhan, ajaran agama, pada paham sekuler ini, dalam praktik pemerintahan, dalam kaitan hubungan agama dan negara, paham sekuler memisahkan dan membedakan antara agama dan negara. Dalam negara sekuler, tidak ada hubungan antara sistem kenegaraan dengan agama. Dalam paham ini, negara adalah urusan hubungan manusia dengan manusia lain.
atau urusan dunia. Sedangkan agama adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Dua hal ini menurut paham sekuler tidak dapat disatukan. Jadi, menurut paham sekuler, bahwa antara negara dan agama harus dipisahkan. Begitu juga antara pemerintahan dan agama. Di mana menurut paham sekuler ini tidak ada hubungan sama sekali antara sistem kenegaraan yang dijalankan dengan agama. Artinya, paham sekuler sangat amat memisahkan, membedakan antara urusan negara dengan urusan agama. Jadi, negara berjalan sendiri sesuai dengan urusan yang berhubungan dengan mengurus manusia dengan manusia lain, atau seluruh urusan yang bersifat duniawi itu, maka itu diurus oleh negara. Sedangkan agama itu dianggap adalah hubungan manusia dengan Tuhannya semata. Jadi agama tidak boleh mencampuri urusan negara, dan negara juga tidak mencampuri urusan agama. Jadi mereka berjalan sendiri-sendiri. Nah, ini banyak diterapkan ya di beberapa negara yang memisahkan antara negara dan agama, sehingga dalam pelaksanaannya di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara, maka dalam segala urusan yang bersifat urusan negara, bersifat pemerintahan, acara kegiatan formal, resmi, ya, perayaan, celebration, acara-acara pemerintahan, acara-acara resmi, maka tidak diperbolehkan untuk membawa simbol-simbol agama. Jadi, dalam acara-acara resmi kenegaraan, dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan, simbol-simbol agama semuanya harus dilepas. Jadi, hanya memakai simbol-simbol resmi negara. Misalnya, kita contohkan, ya, bagi yang beragama Islam, jika mengikut ke sekolah barangkali atau mengikuti acara kenegaraan, maka mereka tidak diperbolehkan untuk memakai jilbab barangkali, ya. Artinya itu simbol agama. Jadi mereka akan berpakaian resmi sebagaimana kebiasaan, ya, pakaian nasionalnya. Itulah yang dianut dalam paham sekuler, bahwa bagi negara semua urusan antara manusia di dalam suatu negara itu adalah urusan negara, ya, yang hanya mengurusi bukan manusia dan manusia lain, atau semua yang berhubungan dengan urusan dunia itu akan diurus oleh negara. Sedangkan hubungan manusia dengan Tuhan itu diurus oleh agama. Jadi tidak akan pernah di dalam negara sekuler ini nilai-nilai moral-moral agama itu masuk ke dalam aturan-aturan kenegaraan mereka. Tidak mewarnai mungkin, ya, aturan negara atau konstitusi mereka, karena telah disebutkan harus dipisahkan antara negara yang untuk mengurus dunia dengan agama. Inilah mungkin membedakan dengan negara kita, bahwa setiap urusan negara juga diwarnai oleh nilai-nilai agama dan sebagainya. Itulah perbedaannya antara negara sekuler, ya, dengan negara yang tidak sekuler. Religion and state relation according to the communism. The relationship between religion and state according to communism. Humans are the human world itself,
which then produces a state society. Whereas religion is seen as the realization of human fantasies, and religion is the complaint of opposed beings. Therefore, religion must be suppressed, even prohibited. The highest value in the state is material because man himself is essentially matter. Selanjutnya adalah hubungan negara dan agama menurut paham komunisme. Nah, menurut paham komunisme, hubungan antara agama dan negara, komunisme mengatakan bahwa manusia adalah dunia manusia sendiri yang kemudian menghasilkan masyarakat negara, sedangkan agama dipandang sebagai realisasi fantastik makhluk manusia dan agama adalah keluhan makhluk tertindas. Oleh karena itu, agama harus ditekan, bahkan dilarang. Nilai yang tertinggi dalam negara adalah materi, karena manusia sendiri pada hakikatnya adalah materi. Next, the relationship state and religion relation according to the Islamic religion. The relationship between religion and state according to Islam, according to Hussein Muhammad, explains that in Islam there are two models of the relationship between religion and state. The first model, it is called an integralistic relationship, and the second is called a mutualistic symbiotic relationship. This gives us the understanding that the state is a political institution as well as religious institution. Hussein Muhammad menjelaskan bahwa dalam Islam ada dua model hubungan antara agama dan negara. Model pertama disebutkan sebagai hubungan integralistik, dan yang kedua disebut hubungan simbiosis mutualistik. Ini memberikan pengertian bahwa negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Agama mewarnai negara dan negara juga mewarnai kehidupan beragama. Inilah berapa pandangan antara hubungan negara dengan agama, ya, the religion and state relation menurut paham teokrasi, paham sekularisme, paham komunis, dan menurut ajaran Islam. Demikian, semoga dapat dipahami. Sampai bertemu lagi in the next our lesson. Thank you for your attention today to our lesson, and I do hope you can get very useful for all you. Thank you very much.